Hello everybody and welcome. Di episode kali ini kita akan membahas chroma key. Nah, chroma key itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membuat background transparan ya. Untuk membuat background transparan digunakan warna-warna tertentu ya. Lebih tepatnya kita biasa menggunakan green screen ya. Baik itu green screen ataupun blue screen. Nah, kedua ini mempunyai plus dan minus masing-masing. Ketika kalian menggunakan green screen ya, karena green screen green ya, luminance-nya lebih tinggi daripada blue screen, maka ketika kalian menggunakan green screen, noise-nya akan lebih rendah daripada kalian menggunakan blue screen. Nah, tetapi blue screen sendiri itu adalah solusi ya. Solusi untuk chroma key. Kenapa seperti itu? Karena warna biru itu adalah warna yang kontras dengan skin tone ya. Itulah kenapa untuk beberapa pekerjaan digunakan blue screen, tidak dengan menggunakan green screen. Sebelum kita mulai ke Adobe Premiere Pro, gue akan jelasin dulu apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat green screen, chroma key ya. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah software yang mampu menggunakan efek chroma key ya. Bebas softwarenya. Kalau kalian menggunakan After Effects, kalian tinggal menggunakan Keylight. Kalau kalian menggunakan Premiere Pro, kalian tinggal menggunakan Ultra Key. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kondisi green screen ya. Tidak semua kain hijau itu bisa dijadikan green screen. Green screen yang paling baik itu adalah green-nya benar-benar green ya. Kalau misalkan kita lihat di RGB value, tentu saja 255G ya, 255 green. Itu adalah kain yang paling tepat untuk digunakan green screen. Bagaimana kalau kalian hanya mempunyai kain yang seadanya ya, tapi setidaknya luminance-nya oke ya, tidak hijau gelap. Mungkin contohnya seperti ini ya. Di episode kali ini gue akan menjelaskan green screen yang versi tidak sempurna ya. Karena itu adalah versi yang kita akan dapatkan sehari-hari ya. Apalagi kalau kalian baru memulai ingin membuat video menggunakan green screen. Tentu saja kalian tidak bisa mendapatkan green screen yang sempurna ya. Green screen yang sempurna itu tidak boleh memiliki lipatan ya. Sedangkan green screen gue ini masih bisa kena lipatan karena ini gue belinya di toko kain. Tetapi dari video yang kalian lihat kemarin, tentu saja kok hasilnya bagus. Kok bisa? Gimana sih caranya? Ya, kalian harus mengerti dulu tips dan trik dari green screen. Tips yang pertama itu adalah kalian tidak boleh berdiri di depan kain. Ya, tidak boleh. Depan banget. Karena ini akan mengakibatkan spill, ya, spill. Jadi ada sisa-sisa hijau di pinggir itu akibat dari refleksi dari kain, ya. Usahakan ketika kalian menggunakan green screen itu harus ada jaraknya, ya. Paling tidak 1 tangan, ya, 1 tangan jaraknya. Berarti minimal segini dong. Kemudian, usahakan kain kalian itu tidak banyak lipatan. Karena lipatan-lipatan itu akan menambah shadow ya. Yang mana shadow itu akan sulit di keying nantinya ya. Seperti ini contohnya ya. Ini kan banyak lipatan. Tetapi di sini gua kompensasikan dengan menggunakan lampu tambahan ya. Kelihatan nggak sih? Jadi bagian bayangannya itu disinari oleh lampu ya. Jadinya dia akan terlihat lebih flat ya. Kalau misalkan lampu yang ini, yang gue tambahin di bawah ini, dimatiin, itu bakal kelihatan banget shadow dari lipatannya. Oke? Jadi, jauhkan diri kalian dari green screen. Yang kedua adalah gunakan lampu tambahan supaya green screen kalian lebih flat. Ya. Bagian bayangan dikasih lampu. Kalau bisa ini rata lightingnya di belakang. Kalau bisa. Tetapi walaupun tidak rata, itu juga bisa kita seakali sedikit di editing yang nanti akan kita bahas di Premiere Pro. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, tipsnya itu adalah gunakan resolusi tertinggi dari kamera kalian, ya. Semakin banyak pixel itu akan semakin banyak data yang diproses oleh software, ya. Premiere Pro, DaVinci segala macam, ya. Lebih banyak data yang diproses, lebih mudah keying. Lebih detail kita keyingnya. Kalau gue pribadi, gue akan sarankan kalian untuk menggunakan green screen. Paling tidak kalian menggunakan 1080p, tetapi 4K lebih sarankan ya. Apalagi kalau misalkan detail-detail yang pengen kelihatan seperti rambut ya. Di rambut-rambut ini masih kelihatan, nggak kepotong sama green screen ya. Detail banget. Kalian gue sarankan menggunakan 4K ya. Mau 8K nggak apa-apa deh kalau ada ya. Dan jangan lupa kalian kasih atasnya sedikit ya, kasih headspace. Nah, kita akan fullkan dengan green screen. Set. Oke. Kita kasih jarak. Nah, 1 tangan. Up. Nah, ini adalah salah satu contoh
skenario green screen yang cukup oke. Gua nggak bisa bilang ini sempurna, karena ketika kita mencari green screen yang sempurna itu rata-rata mahal ya. Misalkan kalian menggunakan green screen yang collapsible ya, itu bahannya khusus ya, non reflektif, dan itu juga sudah perfect buat green screen. Perfect banget malahan. Oke, BTW karena gue hampir lupa ya, ada beberapa tips juga yang kalian harus perhatikan ketika green screen ya. Shutter speed ya, shutter speed itu kalian paling tidak harus di atas 1/100 itu menurut gue ya. 1/100 itu adalah salah satu sweet spot untuk green screen. Kurangi motion blur berlebih supaya kalian tidak sulit dalam keyingnya. Yang kemudian selanjutnya itu adalah gunakan aperture paling tidak f4. Kenapa begitu? Ketika kalian menggunakan aperture yang terlalu shallow, ya, depth of field-nya, ketika bagian pinggir kalian itu blur, ya, bokeh, itu akan lebih sulit juga di keying. Pastikan objek kalian yang akan terkena green screen itu tajam, ya. Paling tidak menggunakan f4. Kalau misalkan kalian menggunakan f5, f6 itu tentu saja lebih oke dong, ya, enggak? Ya, paling tidak menggunakan f4. Oke, langsung kita ke Premiere Pro. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro ya. BTW, file latihannya kalian bisa download di link deskripsi di bawah ya. Seperti biasa, kita sudah membuat sequence. Nah, di sini sequence-nya kita menggunakan 1080p ya. Kita masukin dulu background-nya ya, yang kita mau gunakan. Kemudian di background ini kita kasih efek lens blur. Lens blur itu di After Effects. Kamera blur ya. Kemudian di bagian percentage-nya, misalkan gue kasih 5 gitu ya. Jadi tetap ada depth-nya gitu. Jadi si background-nya nggak terlalu tajam gitu, ya kan? Kemudian kita masukin footage-nya dong. Ya, seperti ini. Si background-nya kita sesuaikan durasinya. Kemudian footage-nya kita scale to frame size ya. Walaupun di scale ke 1080p, tetap footage yang kita olah itu adalah datanya 4K ya. Otomatis tetap akan detail walaupun sudah di scaling ya. Karena scaling ini hanya scaling di software aja, dia belum di render ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke efek. Efeknya kita pakai Ultra Key. Nah, kita lihat dulu footage-nya. Kalau misalkan di footage kalian itu ada beberapa bayangan yang mengganggu, biasanya kan di pinggir-pinggir tuh ya. Di pinggir-pinggir misalkan lighting kalian itu membuat kelihatan seperti ada vignette gitu ya, hitam-hitam yang kira-kira bakal sulit di keying. Kalian bisa akalin dengan menggunakan mask ya. Masknya bisa kalian gunakan pen tool ya, misalkan kalian bentuk aja seperti ini. Oke, ataupun kalian menggunakan mask yang rectangle ya. Kita menggunakan mask rectangle, kemudian feathernya hilangin. Oke. Kemudian kita expand. Nah, supaya bagian yang hitam-hitam hilang. Oke, kemudian kita masuk ke Ultra Key ya. Kita masukin key color dulu. Nah, kita lihat dulu di bagian ini hijaunya tuh yang paling dominan tuh yang seperti apa sih ya? Kita lihat luminance-nya ya. Kalau misalkan hijau terang, kita coba klik ya. Kemudian kita lihat alpha channel di outputnya. Nah, ternyata di bagian ini agak kotor nih ya. Kita pengennya foreground objeknya itu putih ya. Kemudian bagian key-nya itu hitam. Jadi yang putih itu kelihatan, yang hitam itu yang nggak kelihatan. Oke, alpha ya, seperti biasa. Kemudian kita ganti dong depth-nya key color kalau nggak cocok. Kita cari luminance-nya yang paling dominan. Nah, seperti ini misalkan ya. Ini udah cukup bersih ya. Kemudian kita masuk ke matte generation. Oke, kita atur dia punya transparansi. Kita atur supaya orangnya kelihatan. Oke, kemudian kita atur lagi supaya orangnya bersih. Paling bersih seberapa sih? Nah, seperti itu misalkan ya. Segini contohnya. Kemudian setelah kita atur transparansi, kita masuk ke matte cleanup. BTW ya, kalau teknik yang gua contohin ini tidak bekerja di skenario kalian ya, tentu saja kalian bisa eksperimen ya. Seperti gue bilang, eksperimen lagi ya. Tiap skenario tuh kadang berbeda gitu. Kadang kita harus mainin dia punya pedestal dulu, kadang kita mau main dia punya shadow dulu ya. Jangan takut bereksperimen. Ini misalkan contohnya di skenario gua dengan green screen gua dengan lighting gua kayak gitu ya. Kita atur dulu dia punya midpoint misalkan, karena midpoint ini ngaruh banget ya, ngaruh banget antara detail. Misalkan di sini gua taruh di 80 ya.
Kemudian kita kontrasin dulu ya. Kita kan sudah pelajari kemarin kontras di color correction ya. Jadi ada bagian yang value-nya mendekati, dia akan hilang. Sep, kayak gitu. Kemudian kita hilangin highlight-nya. Kalau misalkan gua reset nih, ya, ini kan ada highlight nih, ya. Kita hilangin highlight-nya. Baru kita naikin kontrasnya. Nah, jadi di sini ada beberapa bagian yang belum hilang aja, ya. Kemudian bagian belum hilang ini kita bisa bersihkan dengan pedestal, ya. Nah, kalau sudah cukup bersih, kita cek di output composite, ya. Kita full screen. BTW jangan lupa previewnya kalau bisa itu menggunakan full ya, jangan setengah ataupun seperempat. Seperti itu ya. Ini rambut-rambutnya sudah ke key ya, dan masih detail. Bahkan ini ada rambut yang sebiji ini masih kelihatan. 2, 3. Color correction. Oke, setelah semuanya bersih, tentu saja kita bisa melakukan color correction ya. Nah, misalkan di sini karena gua menggunakan lighting yang agak kurang bagus ya, kita masukkan dia punya Lumetri Color untuk koreksi warna. Di sini gua koreksi skin tone-nya ya. Skin tone-nya kita koreksi, masuk ke editing and color. Di Lumetri Color masuk ke basic correction, kemudian gua atur tint-nya ya. Karena yang kurang itu cuman CRI-nya. Secara white balance itu sudah sama antara lighting dan kamera ya. Jadi gua tinggal atur dia punya color cast aja dengan menggeser tint. Oke ya. Warna kulitnya sudah di skin tone area. Kemudian masknya tinggal matiin. Background nyalain lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, sekian dulu tutorial green screen dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah. See you next time. Dan terus berkarya.